Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Syifah dengan NIM SF19084. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas. Sebelumnya, di sini saya mengambil data dari judul Uji Efektivitas Fraksi N-heksan jantung pisang kepok sebagai penurunan kadar glukosa darah pada mencit jantan yang diinduksi aloksan. Ditulis oleh Ramdhani Ikhwan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian fraksi N-heksan jantung pisang kepok terhadap penurunan kadar glukosa darah pada mencit jantan yang diinduksi aloksan. Yang kedua, bagaimana pengaruh peningkatan dosis terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit jantan yang diinduksi aloksan. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis alternatif, yaitu peningkatan dosis fraksi N-heksana jantung pisang kepok dalam memberikan pengaruh untuk menurunkan kadar glukosa pada mencit jantan yang diinduksi aloksan. Kemudian ada hipotesis nihil, yaitu peningkatan dosis fraksi N-heksana jantung pisang kepok tidak dapat memberikan pengaruh untuk menurunkan kadar glukosa pada mencit jantan yang diinduksi aloksan. Selanjutnya, ada variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, yaitu fraksi N-heksana ekstrak etanol 70% jantung pisang kepok. Yang kedua, variabel terikat, yaitu penurunan kadar glukosa darah. Selanjutnya, ini adalah data berat badan dan kadar glukosa darah mencit yang akan kita gunakan untuk mencari hasil uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk uji yang pertama, yaitu uji normalitas, kita langsung saja ke halaman variable view. Di sini, untuk kolom pertama ada kadar glukosa darah, kemudian untuk kolom kedua itu ada hari ke-7. Karena pada judul yang saya ambil, di situ hanya hari ke-7 yang ingin dicari hasilnya. Selanjutnya desimal di sini dua-duanya kosong. Kemudian values-nya di sini dua-duanya kosong. Kemudian untuk measure-nya di sini dua-duanya nominal. Selanjutnya langsung ke data view. Nah, di sini karena hanya data hari ke-7 yang dicari, sehingga di sini semua kolomnya diisi dengan angka 1. Kemudian untuk kolom ke hari ke-7, di sini diisi untuk data kadar glukosa darah pada hari ke-7. Setelah semua data diisi, kemudian langsung ke analisis, kemudian ke deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian hari ke-7 ini diisi untuk dependent list, kemudian kadar glukosa darah untuk faktor list. Selanjutnya plots. Normality plots-nya dicentang, kemudian continue. Oke. Berikut adalah hasil dari uji normalitas. Di sini dapat dilihat pada uji Shapiro-Wilk-nya signifikannya itu adalah 0,000. Sehingga untuk data ini bisa dikatakan tidak terdistribusi normal. Karena untuk data normalitas yang dikatakan normal itu adalah lebih dari 0,05. Untuk uji selanjutnya yaitu uji homogenitas. Langsung saja ke halaman variable view. Di sini sama seperti sebelumnya. Untuk kolom pertama itu kadar glukosa darah. Untuk kolom kedua itu ada hari ke-7. Untuk desimalnya dua-duanya kosong. Untuk values-nya di sini untuk kadar glukosa darah itu yang pertama untuk kontrol.
yang kedua untuk FNJPK 100, yang ketiga untuk FNJPK 300, yang keempat untuk FNJPK 500, dan yang terakhir, yang kelima, itu untuk Liben Klamit. Selanjutnya, untuk measure-nya, dua-duanya nominal. Setelah itu, lanjut ke halaman data view. Sama seperti sebelumnya, setelah semua data dimasukkan, langsung ke analisis, kemudian ke compartments, kemudian one way ANOVA. Untuk dependent list-nya diisi hari ke-7, kemudian untuk faktornya kadar glukosa darah. Selanjutnya option, kemudian deskriptif, homogeneity, kemudian continue. Oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk data hasil uji homogenitasnya. Dapat dilihat untuk signifikannya di sini 0,057. Sehingga untuk data ini dapat dikatakan homogen. Karena untuk data yang dikatakan homogen itu harus lebih dari 0,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Syifah dengan NIM SF19084. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang video yang sebelumnya, di mana video sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan hasil untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Di sini saya masih menggunakan dengan judul Uji Efektivitas Fraksi N-heksan jantung pisang kepok sebagai penurunan kadar glukosa pada darah pada mencit jantan yang diinduksi aloksan. Masih dengan menggunakan data ini, dan ini adalah hasil dari penjelasan video sebelumnya, yaitu untuk yang pertama, uji normalitasnya dapat dilihat pada Shapiro-Wilk ini, signifikannya 0,000, yang mana artinya untuk uji normalitas ini bisa dikatakan tidak normal. Kemudian ada uji homogenitasnya. Untuk signifikasinya itu dapat dilihat 0,057, sehingga untuk uji homogenitasnya ini dapat dikatakan normal. Nah, dari data penurunan kadar glukosa darah tersebut didapatkan uji normalitas nilai signifikannya yaitu 0,000 atau di bawah dari 0,05, yang artinya data tidak terdistribusi normal. Dan pada uji homogenitas itu didapatkan nilai signifikannya sebesar 0,057 atau lebih dari 0,05, yang berarti data tersebut homogen. Sehingga untuk uji selanjutnya, jika data tidak normal atau homogen, atau hanya salah satunya saja, maka dilanjutkan dengan uji non-parametrik, yaitu uji yang dilakukan pada judul ini adalah uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney. Nah, untuk uji non-parametrik yang pertama yaitu uji Kruskal-Wallis, di sini langsung saja ke halaman variable view. Untuk data ini masih menggunakan dari data homogenitas sebelumnya. Dapat dilihat untuk kolom pertama di sini ada kadar glukosa darah. Untuk kolom kedua ada hari ke-7. Untuk desimalnya, untuk keduanya itu sama-sama 0. Dan untuk values-nya, untuk kadar glukosa darah itu ada 1 untuk kontrol, 2 untuk FNJPK 100, 3 untuk FNJPK 300, 4 untuk FNJPK 500, dan yang terakhir 5 untuk Liben Klamit. Nah, untuk measure-nya di sini keduanya nominal. Selanjutnya kita ke halaman data view. Dapat dilihat setelah semua data masuk, kita langsung ke analisis, kemudian non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, kemudian ke key independent sample. Nah, untuk tes variable list-nya itu kita isi dengan hari ke-7,
Untuk grouping variabelnya itu diisi dengan kadar glukosa darah. Kemudian kita klik option, deskripsi, kemudian continue. Kemudian di sini untuk minimumnya 1 dan maksimumnya 5. Kemudian continue. Crystal Wallis. Oke. Nah, dapat dilihat untuk hasil Crystal Wallis testnya ini. Dan untuk SM signifikannya 0,002. Di mana ini artinya kurang dari 0,05, yang mana artinya terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok dan perlakuan. Ini dapat dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Syifah dengan NIM SF19084. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya, yaitu uji Crystal Wallis. Di sini saya masih menggunakan judul uji efektivitas fraksi N-heksan jantung pisang kepok sebagai penurunan kadar glukosa darah pada mencit jantan yang diinduksi aloksan. Masih dengan data yang sama. Dan pada video sebelumnya untuk uji Crystal Wallis di sini dapat dilihat hasil yang didapat estim signifikannya yaitu 0,002. Nah, di mana uji non-parametrik Crystal Wallis ini didapatkan nilai signifikasi 0,02 atau kurang dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok dan perlakuan. Sehingga dilanjutkan uji Mann-Whitney untuk mengetahui kelompok mana yang ada dan tidak ada pengaruh antara kelompok dengan dosis terhadap penurunan kadar glukosa. Nah, untuk uji Mann-Whitney di sini untuk data pertama yaitu untuk kontrol dan FNJPK 100. Dapat dilihat untuk kolom pertama di sini masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu kadar glukosa darah, dan kolom kedua ada hari ke-7. Untuk desimalnya di sini keduanya kosong. Kemudian untuk PL-nya untuk kadar glukosa darah di sini yang pertama untuk kontrol, yang kedua untuk FNJPK 100. Kemudian untuk measure-nya di sini sama-sama nominal. Setelah itu lanjut ke data view. Setelah semua data dimasukkan, langsung ke analisis, kemudian ke non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, kemudian ke two independent sample. Nah, untuk tes variabilisnya itu dimasukkan hari ke-7. Untuk kadar glukosa darahnya dimasukkan ke grouping variabel. Kemudian option, descriptive, continue. Ini grup 1 dan grup kedua itu 2. Continue, Mann-Whitney. Oke. Nah, di sini dapat dilihat untuk hasilnya. Untuk hasil Mann-Whitney antar kontrol dan FNJPK 100 itu SM signifikannya adalah 0,116. Untuk data kedua itu untuk kontrol dan FNJPK 300. Di sini untuk kolom pertama kadar glukosa darah dan kolom kedua hari ke-7. Untuk desimalnya sama-sama 0 dan untuk value-nya kadar glukosa darah itu yang pertama untuk kontrol, yang kedua untuk FNJPK 300. Kemudian untuk measure-nya sama-sama nominal. Setelah itu lanjut ke halaman data view. Setelah data semua dimasukkan, langsung ke analisis, kemudian ke non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian two independent samples. Nah, untuk tes variabelnya diisi dengan hari ke-7,
untuk kadar glukosa darahnya ke grouping variables. Kemudian option, descriptive, kemudian continue, definisinya untuk grup 1 itu 1, untuk grup 2 itu 2. Kemudian continue, Mann-Whitney. Oke. Nah, dapat dilihat hasilnya untuk Mann-Whitney untuk tes kontrol dan FNJPK 300 itu asin signifikannya itu 0,116. Untuk data selanjutnya itu perbandingan antara kontrol dan FNJPK 500. Nah, di sini untuk kolom pertama ada kadar glukosa darah dan kolom kedua itu hari ke-7. Untuk desimalnya masih sama-sama 0. Dan untuk fairness-nya untuk kadar glukosa darah itu yang pertama untuk kontrol dan yang kedua untuk FNJPK 500. Setelah itu untuk measure-nya itu sama-sama nominal. Selanjutnya langsung ke halaman data view. Nah, setelah semua data dimasukkan, kita langsung ke analisis, kemudian non-parametric test, kemudian ke ligancy dialog, kemudian ke two independent samples. Nah, untuk tes variabelnya itu dimasukkan hari ke-7. Untuk kadar glukosa darah itu dimasukkan ke dalam grouping variabel. Kemudian option, descriptive, continue, kemudian define groups. Untuk grup 1-nya itu 1, untuk grup 2-nya itu 2. Kemudian continue, Mann-Whitney, kemudian oke. Nah, dapat dilihat untuk hasil Mann-Whitney antara kontrol dan FNJPK 500 itu untuk asin signifikannya itu 0,075. Nah, untuk data uji Mann-Whitney ini didapatkan hasil pada kontrol dan FNJPK 100 ini asin signifikannya adalah 0,116. Dan untuk kontrol dan FNJPK 300 itu asin signifikannya itu sama 0,116. Kemudian untuk kontrol dan FNJPK 500-nya itu asin signifikannya yaitu 0,075. Nah, sehingga hasil analisis menunjukkan bahwa pada kelompok FNJPK dosis 100, 300, dan 500 mg per kgbb memiliki nilai signifikan sebesar 0,116, 0,116, dan 0,175, di mana itu lebih dari 0,05 terhadap kelompok kontrol, yang itu dapat diartikan bahwa tidak mempunyai pengaruh pada penurunan kadar glukosa darah pada tiap kelompok dosis FNJPK.